Shalom segenap jemaat anugerah. Kami percaya bahwa semua dalam keadaan sehat. Kami percaya semua dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha tinggi atas kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau adalah sumber pertolongan bagi kami Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, melawat setiap hati kami saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan meninggikan nama-Mu lebih lagi. Haleluya Yesus, haleluya, amin. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Haleluya. Selalu biru, tetapi
menyiapkan setiap hati kami Tuhan, untuk dengar-dengaran akan suara-Mu Bapa. Berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang akan melayani Yesus. Engkau tetap memberikan kesehatan Tuhan, memberikan hikmat, marifat daripada-Mu Bapa, untuk membentangkan setiap firman-Mu atas kami Bapa, untuk dapat menjadikan berkat Bapa atas dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudaraku di dalam Kristus. Mari kita belajar kembali tentang apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi pandemik seperti sekarang ini. Saudara, semenjak pandemik ini banyak orang akan berusaha untuk tidak ekspansi, terutama dalam usaha, dan masing-masing orang berjuang untuk mempertahankan hidup ini. Ya, takut sakit, takut rugi, takut bangkrut, saudaraku. Bagaimana caranya bertahan? Memang, saudara, hari-hari ini kita memang harus berusaha untuk bisa bertahan. Tapi masalahnya, mampukah kita berjuang untuk bertahan dengan kekuatan kita sendiri? Ya. Dalam perjalanan hidup kita ini, penghadangan ini banyak. Tanpa COVID pun sebetulnya banyak ada penghadangan, halangan-halangan yang mengganggu keberlangsungan hidup kita. Lebih lagi di tengah situasi COVID seperti sekarang ini, saudaraku, rasanya nyawanya orang itu sudah seperti tidak ada artinya lagi. Berapa orang yang terkena COVID dan akhirnya tidak bisa bertahan hidup. Tapi bukan hanya COVID, bukan hanya sakitnya. Dampak daripada COVID ada banyak. Seorang dengan yang lain yang biasanya akrab, sekarang sudah sulit untuk membina keakraban karena masing-masing berjaga jarak. Demikian juga usaha, faktor ekonomi juga susah karena dampak daripada COVID ini semua kena dampaknya, dan orang akan berjuang untuk bertahan saja. Ingat itu, ingat apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Jadi saudaraku, kita bisa bertahan hidup, bisa ndak takut, ndak cemas. Walau terjemahan yang lain katakan, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, lembah bayang-bayang maut. Artinya maut itu deket banget, ndak jauh lagi. Tapi tetap tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Kita akan tetap eksis. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Artinya kita ini tidak mampu, saudaraku, untuk bisa bertahan, mempertahankan hidup ini sendiri. Mampukah Anda? Daud dalam Mazmur 23 katakan, kita akan mampu mempertahankan hidup ini kalau Tuhan beserta dengan kita. Mazmur 138 ayat yang ke-7. Di situ dituliskan juga, ketika aku berada dalam kesesakan, engkaulah yang mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Terjemahan lain katakan, waktu aku ditimpa kesusahan, hari-hari ini hari kesesakan,
hari-hari ini hari-hari kesusahan, engkau besar. Artinya Tuhan di tengah-tengah kesusahan, Tuhan mempertahankan hidup kita. Dan terhadap amarah daripada musuh-musuh kita ini, tangan kiri Tuhan mempertahankan kita. Tangan kanan Tuhan menyerang musuh dan menyelamatkan kita. Luar biasa, saudaraku ya. Jadi saya ingin mengungkap kepada Anda, semua kita ingin mempertahankan hidup. Tapi untuk bisa mempertahankan hidup, maka kita tidak mampu sendiri. Tuhan harus beserta kita. Artinya kita harus ada dekat dengan Tuhan. Baru kita bisa merasa aman. Sekalipun kesusahan, sekalipun maut ada di sekitar kita, kita akan tetap merasa aman. Sekalipun musuh ada di sekitar kita, Tuhan akan mempertahankan hidup kita. Ya. Mazmur 119 ayat 116. Di situ katakan, topang aku Tuhan, sesuai dengan janji, supaya aku hidup dan jangan membuat aku malu. Sungguh saudaraku, untuk kita bisa hidup, kita butuh disertai Tuhan. Kita butuh ditopang Tuhan. Kita juga butuh Tuhan mengadakan pembelaan, perlindungan kepada kita untuk mempertahankan hidup kita dari amarah musuh-musuh yang ada di sekitar kita. Saudaraku, ingat itu. Kita ingat bagaimana Elia ketika Isabel marah besar, Elia sampai ketakutan. Seorang nabi besar habis bunuh nabi-nabi Baal, 400 nabi Baal dibunuh. Tapi ketika Isabel mengancam dia, saudaraku, Elia ini sampai ketakutan. Tapi ketika Elia ketakutan, Tuhan tidak membiarkan Elia itu diancam. Mazmur 32 ayat yang ke-7. Engkau tempat persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Di saat Isabel marah, saya yakin Isabel tentu mengutus para utusan-utusannya untuk mengejar Elia, untuk membunuh Elia. Tapi Tuhan memberi tempat persembunyian yang luar biasa. Di Sungai Kerit, Elia disembunyikan oleh Tuhan. Dan di tempat itu beberapa waktu yang lalu saya sempat ajak Anda bahas bagaimana Elia ini membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Elia di Sungai Kerit bukan tempat yang datar, lembah-lembah yang curam. Saudaraku, bagaimana gagak itu datang memelihara Elia. Elia harus cermat. Dan Elia membina hubungan yang baik di Sungai Kerit. Dan itu merupakan tempat persembunyian Elia. Ya. Tuhan menjagai Elia. Tuhan memelihara Elia dengan mengutus para burung gagak. Dan bukan hanya itu, saudaraku. Ternyata setelah Elia sekian lama di Sungai Kerit, Sungai Kerit pun jadi kering. Hari-hari ini mungkin ada di antara Anda, ya masih punya simpenan dikit-dikit, masih punya tabungan,
Tapi situasi COVID ini, saudaraku, membuat usaha Anda tidak menghasilkan mungkin, membuat tabungan Anda dikuras habis. Sementara itu, bisnis, eksistensi bisnis tidak jadi membaik. Semua orang pada merasakan bagaimana sulitnya berbisnis hari-hari ini. Dan saudara, apa yang terjadi? Ya, Elia, Tuhan kasih perintah kepada Elia. Untuk apa? Untuk pergi ke Sidon. Pergi ke Sarfat di daerah Sidon. Dan Tuhan bilang dalam Raja-Raja, dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 19 sampai ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Tuhan perintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Di sana aku akan memelihara, aku memerintahkan seorang janda untuk memelihara engkau. Saudaraku, Elia dengan tanpa menunda-nunda, dengan tanpa berbantah-bantah, Elia taat atas segala yang Tuhan perintahkan. Sidon itu bukan daerah Israel, saudaraku, daerah orang kafir. Dan yang diutus Tuhan untuk memelihara Elia bukan orang kaya, tapi Tuhan bilang seorang janda akan diperintahkan oleh Tuhan. Elia tidak berbantah-bantah, Tuhan kok perginya ke Sidon, perginya ke Sarfat, kok yang diutus yang diperintahkan Tuhan untuk memelihara aku ini kok seorang janda. Apa janda itu punya duit untuk mencukupi kebutuhan hidupku? Kok bukan orang kaya? Enggak, saudaraku. Di ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-10. Ya, 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, langsung ayat 10-nya. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Cobalah, saudaraku, kita akan belajar tentang cara Elia, bagaimana caranya sampai Elia itu diselamatkan, terpelihara. Masa itu masa kekeringan, masa itu masa sulit, 3,5 tahun tidak ada hujan, orang tidak panen, saudara. Jadi betul-betul masa kekeringan. COVID ini masih berlaku berapa lama sih? Ya, dari Maret sampai hari ini kurang lebih 6-7 bulan. Dan mungkin saja bisa sampai berapa lama, kita tidak tahu batasannya. Tapi yang jelas, berapa lama pun, kalau Tuhan itu beserta dengan kita, maka pemeliharaan Tuhan itu pasti ada. Jangan khawatir, saudaraku ya, jangan takut. Pasti dipelihara oleh Tuhan. Yang penting kita harus dengar-dengaran. Elia begitu dengar perintah Tuhan, dia tidak menganalisa dengan pikirannya. Dia tidak berbantah-bantah, tapi taat. Itu sebuah pelatihan, saudaraku ya. Arti kata Sarfat itu pemurnian, sebab di Sarfat di situ ada pemurni emas, pemurni logam, perusahaan pemurni logam, dan Sarfat artinya pemurnian. Saudara, di saat kesukaran inilah sebetulnya saat dimana Tuhan hendak memurnikan kita.
Yang penting bagi kita, saudara, kita dengar, bisa dengar perintah Tuhan. Yang kedua, kita taat kepada perintah Tuhan dengan tidak mengandalkan akal dan kekuatan. Yang ketiga, saudara, janda ini setelah diminta untuk memberi air dalam kendi, Elia kembali berseru, ambil juga bagiku. Coba ambil juga bagiku sepotong roti. Janda itu langsung jawab. Saudara, apa yang dijawab? Ya, padaku hanya tinggal sedikit minyak dan segenggam tepung. Aku memang akan memasaknya, dan setelah itu aku makan, aku dan anakku akan mati. Jadi waktu itu kekeringan itu begitu dahsyatnya, saudaraku ya, sehingga banyak orang yang mengalami kekurangan demi kekurangan. Mungkin tidak jauh beda dengan saat ini. Hari itu mungkin lebih. Saat ini pun banyak orang ter-PHK, banyak orang dirumahkan, banyak orang yang kerjanya jadi 50%, banyak toko-toko yang omsetnya turun. Saudaraku, kita mau belajar supaya tangan Tuhan sampai pada kita untuk mempertahankan hidup kita. Maka apa yang dilakukan Elia itu kita coba pelajari. Dengar perintah Tuhan, tidak berbantah-bantah, dan segera melaksanakan perintah Tuhan. Saudara, lalu yang berikut, punya kepekaan yang tinggi. Begitu masuk di kota, loh, Elia itu loh kok bisa tahu itu janda. Ada seorang wanita sedang mengambil kayu bakar, akan masak tepungnya dan minyaknya. Itu adalah tepung terakhir. Elia bisa tahu, Elia punya kepekaan. Ini janda yang dimaksud Tuhan. Lalu dia mulai melaksanakan operasinya. Saudara, yang berikut adalah lihat caranya Elia. Ya, caranya Elia menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia bilang, coba. Ya. Janda Sarfat, orang Sidon, bukan orang Israel, bukan orang anak-anak Tuhan, orang pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Itu sebabnya Elia berkata, coba, ecepono Tuhanku, ecepono, saudaraku, coba. Hari-hari ini toko buka, semua orang tidak tutup tokonya. Semua orang kerjanya tetap jalan karena cari makan. Tapi gerejanya sama-sama tidak bisa, tidak berani. Ke toko, ke mana berani. Tapi ibadah tidak berani. Lupa kalau yang mempertahankan hidup ini Tuhan. Saya memang tidak suruh Anda untuk ibadah seperti biasa, lalu buka masker, lalu ya paling tidak ibadah berkelompok sesuai dengan aturan, sesuai dengan protokoler COVID. Tetap pakai masker, ibadah berkelompok-kelompok, sekitar 10 orang. Ya, kita sudah mulai dengan ibadah doa. Itu sebabnya saya bilang sama koordinator doa, jangan biarkan kelompok-kelompok doa ini jadi banyak. Kita pecah jadi kelompok-kelompok. Ya, kalau satu sesi tidak bisa, kebanyakan, kita ganti 2 sesi atau 3 sesi, saudaraku. Masing-masing sesi 10 orang sampai 12 orang atau 15 orang dengan jarak tertentu dan dengan protokoler yang tetap kita jalankan. Coba, perlindungan Tuhan itu harus praktek.
wanita ini tidak banyak mengerti tentang firman Tuhan. Tapi ketika Elia mengatakan, coba ambil bagiku air. Setelah itu Elia teriak lagi, coba ambil bagiku. Buatkan bagiku roti bundar kecil. Saudara, wanita ini bilang tinggal sekali masak. Setelah itu kami semua mati. Elia bilang, enggak apa-apa, kamu buat untukmu. Tapi buat dulu untuk aku. Jadi saudara, caranya Elia luar biasa, butuh hikmat Tuhan. Di tengah situasi seperti ini kita butuh hikmat Tuhan. Janda itu pemula, imannya awal, jadi harus mencoba untuk mempercayai perkataan Nabi Tuhan, Nabi Elia ini. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dengan segala resiko, dia buat dulu, dia taat, dia buat dulu untuk Elia. Kalau Anda belum pernah punya pengalaman mengalami mujizat Tuhan, hari-hari inilah saatnya Anda mulai mencoba supaya mujizat itu terjadi juga dalam hidup Anda. Apa yang terjadi setelah wanita ini buat untuk Elia? Setiap hari dia buat, setiap hari dia buat. Tepung itu tidak pernah habis sampai masa kekeringan itu berlalu. Ya. Jadi, saudara, janji apa yang Tuhan janjikan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-11. Singa muda, ya, merana kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, tidak pernah kekurangan suatu apapun yang baik. Jadi saudaraku, Tuhan akan mempertahankan hidup kita. Dan cara Tuhan mempertahankan hidup kita harus kita responi dengan baik. Respon apa? Dengar perintah Tuhan, taati, jalankan imanmu, percayai Dia, maka hidupmu akan terpelihara di masa-masa sulit ini. Dan bukan hanya soal ekonomi itu sebagai dampak saja, saudaraku ya. Yang sebetulnya yang pokok adalah pandemiknya, penyakitnya, virusnya, COVID-nya. Saudara, untuk penyakit ini saya ingat cerita tentang Raja Hizkia. Ya, Raja Hizkia yang ada di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Siapa Raja Hizkia? Hizkia adalah Raja Yehuda, anak dari Raja Ahaz. Saudaraku, anak daripada Raja Ahaz. Kita tahu Raja Ahaz itu jahatnya bukan main. Dia mengobrak-abrik, mengobok-obok rumah Allah. Semua peralatan rumah Allah dibongkar dan diganti dengan peralatan bangsa-bangsa kafir, penyembahan ilah-ilah, orang-orang kafir. Saudara, dia tidak beriman kepada Tuhan. Tapi Hizkia ini beda. Hizkia tercatat di dalam kitab 2 Raja-Raja tadi adalah seorang raja Yehuda yang takut akan Tuhan. Dia menandai politiknya dengan apa? Dengan pembaharuan religius. Dengan apa? Dengan menghancurkan bukit pengorbanan, ya. Lalu tugu-tugu Asyera, tugu-tugu Asyera, ya. Itu juga dihancurkan. Ular-ular tembaga yang selama ini disembah oleh orang Israel
juga dihancurkan. Bahkan saudaraku, dia jadi orang yang katanya Tuhan seperti Daud. Ya. Dia pulihkan rumah Tuhan yang sudah dibongkar oleh ayahnya. Dia perbaiki, dia balikkan, dia pulihkan semuanya. Namun demikian, dia mengalami sakit. Dan ketika dia sakit, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberitahukan supaya dia bersiap-siap karena harinya sudah sampai. Raja Hizkia menangis dan Raja Hizkia katakan, aku ini orang yang takut akan Tuhan. Aku orang yang betul, saudara, memang dia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan, yang mengembalikan orang Israel pada ibadah yang benar. Dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau tadi Elia mengalami pertolongan Tuhan, Tuhan mempertahankan hidup Elia dan janda Sarfat ini, saudaraku, dengan cara ketaatannya. Ini yang namanya Raja Hizkia juga merupakan seorang raja yang dipertahankan hidupnya oleh Tuhan. Dari apa? Dari sakit penyakitnya. Ada 2 mukjizat yang dialami oleh Hizkia. Sakit penyakit disembuhkan. Dan yang kedua juga adalah menghadapi Raja Asyur yang kejam, jahat. Raja Asyur ini sudah mengalahkan 47 kerajaan. Dan masuk ke wilayah Hizkia, mengancam, dan seterusnya. Apa yang terjadi, saudaraku? Jadi, kalau hari-hari ini sakit penyakit begitu merajalela lewat COVID, hari itu, ya belum pengobatan, belum maju seperti sekarang ini. Raja Hizkia kena bisul, dan bisulnya bisa berdampak mematikan. Tapi Raja Hizkia berseru-seru kepada Tuhan. Yesaya, seorang nabi yang diutus memberitahukan kepada Hizkia, belum sampai keluar halaman, Tuhan sudah mengutus Yesaya kembali untuk memberitahukan kepada Hizkia, doanya didengar oleh Tuhan. Dia diberi kesembuhan, ditambah dengan 15 tahun umur hidupnya. Anda pikir dalam sejarah dunia ini tercatat, itu fakta real, saudaraku, pernah matahari mundur 15 langkah. Hizkia minta tanda. Jadi, saudaraku, sakit pun disembuhkan. Nah, bicara soal sakit, saudaraku ya, dalam Mazmur 107 ayat 17 sampai 20, di situ dikatakan ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa sebab kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Sakitnya sudah sampai pada pintu gerbang maut. Tapi ayat 19 katakan, ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, maka mereka itu diselamatkan. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkan mereka, dan diluputkannya dari liang kubur. Saudaraku, sakit penyakit itu memang menakutkan. Apalagi sakit yang membawa mati. Hizkia sakit membawa mati. Ada sakit, di sini dituliskan ada sakit yang disebabkan karena kesalahan kita. Saudara,
memang tidak boleh sembrono ngadepi COVID. Kita harus secara protokoler taat pada himbauan pemerintah, karena pemerintah itu punya tujuan yang baik. Tapi saudaraku, ingat, Tuhan itu berkuasa memberikan kesembuhan. Ketika Hizkia sakit, rupanya udunen itu saudaraku ya, itu sejenis kanker mungkin. Jadi tidak bisa lagi disembuhkan. Hizkia harus mati. Tapi apa yang terjadi ketika Yesaya kembali? Yesaya ambil kue ara, ditempelkan di luka daripada Hizkia ini. Maka ayat dalam 2 Raja-Raja 20 tadi katakan, aku akan memperpanjang umur hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu, maka sembuhlah Hizkia. Anda pikir kesembuhan ini gimana? Saudaraku, saya ingin memberitahu kepada Anda. Dalam Mazmur pasal 41 ayat yang ketiga, di terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, di situ katakan, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan, Tuhan pulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Jadi di ranjangnya masih lumah-lumah, masih tidak kuat duduk, tidak kuat berdiri, secara lemah. Tuhan menyembuhkan. Waktu sakit Tuhan menyembuhkan dan memulihkan sama sekali, saudaraku ya. Artinya kesembuhan yang Tuhan berikan itu tuntas dan total. Kita baca ini kayaknya tidak ada apa-apanya. Tuhan membantu, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Tapi dalam terjemahan The Message, saudaraku ya, di situ dituliskan, ketika ia sakit dan di atas pembaringannya, ketika ia sakit di atas pembaringannya, Tuhan menjadi perawatnya, nurse. God becomes our nurse. Dan bukan hanya itu, merawat kita, ya, nurse us back to health. Jadi ketika kita sakit, ketika ia sakit, ketika siapa sakit, dan orang itu berseru-seru kepada Tuhan. Ketika Hizkia sakit, Hizkia berseru-seru kepada Tuhan. Saudaraku, enak kata Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Lebih daripada itu, nurse, perawat, suster. Saudaraku, diranjang orang sakit dalam ketidakberdayaan, Tuhan tidak hanya memberi perintah, tapi Tuhan datang sebagai perawat yang merawat kita sampai pulih. Luar biasa, saudara ya, luar biasa. Ayat yang keempat, di situ tuliskan, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkau aku berdosa. Mari kita bereskan
Tidak jarang lewat sakit itu Tuhan sebetulnya hendak mengingatkan kita akan sesuatu. Tuhan hendak berbicara kepada kita. Tuhan hendak mengubah, memulihkan kita. Bukan saja jadi sembuh jasmani, tapi secara rohani juga. Jadi itu sebabnya Daud katakan, ya, aku sebab terhadap engkaulah aku mengadakan pengakuan dosa. Saudaraku, ketika sakit, ayat 5, musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Mati-mati dia, mati-mati dia, dan namanya akan hilang dari lenyap dari permukaan bumi ini. Seringkali kalau ada orang sakit, saudaraku, ada banyak orang-orang jahat yang berharap wis mati, habis, entek. Apalagi di tengah situasi COVID, dengar orang kena COVID, rasanya takut dulu. Ya. Nggak ada, sepertinya sudah tidak ada obatnya lagi. Padahal yang COVID itu prosentase yang sembuh jauh lebih banyak daripada wabah-wabah terdahulu. Ya. Bahkan semua orang berbisik-bisik. Betul, saudara. Kena COVID. Bukan cuma berbisik-bisik kalau sekarang ini. Ambulan datang, Satpol PP datang, kecamatan datang, saudaraku. Jadi tersiar, enggak cuma bisik-bisik. Penyakit jahanam sudah menimpa dia. Sekali ia berbaring, dia tidak akan bangun-bangun lagi. Tapi Mazmur 107 ayat 17 tadi katakan, ketika orang mengakui kesalahannya, ketika orang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Ini Hizkia mengalami penyembuhan yang luar biasa. Saya ingin membuka untuk Anda. Kesembuhan yang dialami oleh Hizkia bukan sekedar perintah Tuhan sembuh. Tapi ya kalau perawatnya Tuhan loh. God become nurse. Tuh God itu Allah jadi perawat. Dan merawatmu sampai pulih. Tuhan merawat sampai pulih. Obatnya gampang. Kalau perawatnya Tuhan, saudaraku, saya ingin mengingatkan kepada Anda. Ini yang namanya Hizkia ini, tidak dicarikan obat dari gunung mana, dari puncak bukit mana. Tidak, saudaraku. Roti ara, kue ara, ditempelno di barahnya. Saya ingin menekankan, di tangan Tuhan, apa saja bisa jadi obat. Saya ingat Yosua, anaknya Pak Chandra itu, ketika kecil, waktu di pusarnya itu berair terus. Tapi kalau Tuhan perawatnya, saudara, yang harusnya operasi, yang harusnya apalah, lewat salep bisa sembuh. Saya lihat situasi suami saya ketika kena COVID, saudaraku ya. Waduh, kasep lagi. Bukan awal-awal, karena tidak menduga OTG tanpa gejala, saudaraku. Sampai hari ke-14, ke-15 belum diobati, belum merasa COVID. Jadi ketika tahu COVID itu sebetulnya sudah hari kesekian, virus itu sudah menjalar sampai kemana-mana. Tapi ketika saya ini berseru kepada Tuhan, saya mohon kepada Tuhan, Tuhan lihat aku, Tuhan dengar doaku, Tuhan ampuni. Saudara,
Mazmur 41 ayat yang ketiga tadi berlaku buat saya, buat suami saya. Tuhan datang menjadi perawat. Bukan cuma perawat, perawat yang merawat sampai pulih. Hari ini, saudara, kesembuhannya total, tidak tersisa sedikit pun. Biasanya orang kena COVID masih nyisa-nyisa sakitnya, saudaraku ya. Ada saya dengar dari rekan-rekan yang sama-sama masuk rumah sakit itu, yang hari ini ada yang nggak bisa jalan, ada yang lumpuh, ada yang apa, saudara. Tapi sesuai janji Tuhan, ketika Tuhan menjadi perawat dan merawat sampai pulih secara total. Juga demikian bagi Hizkia. Ketika Tuhan menjanjikan kesembuhan, Tuhan tidak cuma janji, Tuhan datang lewat tangan Hizkia, dipasang, ditempel di barahnya itu kue ara. Anda pikir kue ara bisa menyembuhkan? Yang jelas bukan karena kue aranya, tapi sarana apapun yang Tuhan tentukan. Ketika engkau taat, ketika engkau menghargai Tuhan, maka itu bisa jadi obat yang menyembuhkan. Bahkan luar biasanya. Apa tandanya? Hizkia bilang, ya, di samping matahari melangkah mundur, bayang-bayang melangkah mundur. Orang zaman dulu itu bayang-bayang itu jadi tanda waktu, saudaraku. Mundur. Kalau maju kan gampang, dipelayokno. Itu mundur. Bukan cuma itu. Tuhan bilang, Anda baca nanti, pada hari ketiga engkau akan datang ke rumah Allah. Saudaraku, orang yang disembuhkan oleh Tuhan, engkau harus membawa dirimu. Mazmur 103. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah yang menyembuhkan penyakitku. Bersyukur kepada Tuhan, datang ke rumah Allah, memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Engkau yang sudah disembuhkan, sekarang ini di mana engkau? Sakit, disembuhkan. Sekarang sembuh, takut sakit. Lupa siapa yang menyembuhkanmu. Saudaraku, di dalam Tuhan, coba kalau imanmu belum sampai belajar kepada janda Sarfat tadi, cobalah dan engkau akan melihat. Kecaplah dan lihatlah. Icipono, betapa baiknya Tuhan itu. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan menyembuhkanmu. Kecap dan lihat. Balik ke rumah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena apa, saudaraku? Anda harus tahu. Tahukah Anda bagaimana caranya mempertahankan hidup Anda? Karena Yesus sudah menang di atas kayu salib. Karena Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, sudah mengalahkan kuasa dosa. Iblis dengan segala sengat dosa, dengan segala sengatnya, iblis dengan segala muslihatnya, sudah dikalahkan di atas kayu salib di bukit Golgota. Yohanes 5 ayat 24. Di situ dituliskan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, percaya Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab Anda garis bawahi, ia sudah dipindahkan, bukan cuma pindah, dipindahkan sebetulnya dari dalam maut ke dalam hidup.
Yesus lewat korbannya di atas kayu salib di Bukit Golgota sebetulnya sudah merebut engkau. Itu hidup yang kekal. Dan kemurahan Tuhan bukan cuma hidup kekal. Hidup yang sekarang ini engkau dipelihara, dijagai, hidup dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, dia mati di atas kayu salib. Apa yang kita harus tahu? Kita harus punya bayangan tentang keadaannya. Itu Mazmur 22, saudaraku ya. Itu di situ dituliskan nubuatan sebetulnya. Ya, ayat yang ke-11. Ketika dia ada di atas kayu salib, jangan jauh daripadaku. Kesusahan itu sudah dekat. Tidak ada yang bisa menolong. Saudara, di situ juga dituliskan ayat yang ke-20 dari ayat 16 sampai ayat yang ke-21, 22. Ya. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton. Mereka mendatangi aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku. Siapa yang pakaiannya dibagikan? Saudaraku, itu ada di Yohanes 19 ayat 24. Jadi Mazmur 22 ini menceritakan, menubuatkan tentang Kristus pada saat disalib. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda musuh apa saja yang dihadapi. Tadi di ayat berapa tadi bilang tentang anjing. Anjing-anjing mengerumuni. Saudaraku ya. Ayat 20 diulang. Ayat 19. Tapi engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku. Segeralah menolong aku. Ditolong. Waduh, sampai Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam keadaan kesakitan yang luar biasa. Ayat 20, saudaraku. Lepaskan aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Saudaraku, terjemahan yang lain dikatakan anjing hutan. Terjemahan lain yang lagi dikatakan male prostitution, prostitusi laki-laki. Ini berbicara tentang, ya nanti kita lihat tentang anjing hutan ini. Tapi saya lebih dulu di ayat 21-nya. Di situ, selamatkan aku dari mulut singa, dari tanduk banteng, engkau telah menjawab aku. Selamatkan aku dari mulut singa. Ya. Jadi anjing-anjing, singa, tanduk banteng. Banteng yang bertanduk itu unicorn, saudaraku ya. Lalu dalam terjemahan yang lain, anjing-anjing itu bicara tentang, karena ya ini terjemahan bahasa sehari-hari, karena anjing mengepung aku, jemaat orang fasik telah mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Jadi anjing di terjemahan yang lain diterjemahkan jemaat yang fasik, jemaat yang fasik. Terjemahan lain lagi dituliskan anjing liar. Ya, anjing liar. Ya. Lalu ada lagi ya di dalam Filipi 2, Filipi 3 ayat yang kedua. Di situ dituliskan tentang anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, yaitu pekerja jahat, penyunat palsu, ya,
pekerja jahat, penyunat palsu. Jadi bicara soal siapa sih yang jadi musuhnya Tuhan? Jemaat fasik. Hati-hati anak-anak Tuhan, kita jadi orang Kristen harus jaga hati dalam kemurnian. Karena Tuhan mau supaya kita ini jadi seperti Nathanael yang punya ketulusan hati. Ya, orang yang hatinya tidak tulus beribadah bisa jahat, saudaraku ya. Siapa sih yang menyerahkan Tuhan sampai disalib? Siapa yang punya andil? Ahli Taurat, orang Farisi, saudaraku. Mereka semua itu bukan orang luar. Itu loh anjing-anjing liar. Ini anjing-anjing ini bicara soal pekerja jahat, bicara soal jemaat yang fasik. Orang-orang Israel, bangsa pilihan Tuhan, di mana Tuhan datang untuk memberikan keselamatan, merebut nyawa mereka, merebut keselamatan mereka. Tapi justru mereka menyerahkan Tuhan. Orang Israel ketika ditanya, siapa yang hendak kau bebaskan di hari ini? Barnabas, penjahat itukah? Atau Yesus? Mereka pilih membebaskan Barnabas. Luar biasa, saudaraku ya. Jadi orang Israel itu seperti anjing-anjing, jemaat-jemaat fasik. Dan pekerja-pekerja jahat siapa? Orang Farisi, ahli Taurat. Itu semua pelayan di dalam rumah Tuhan. Orang yang punya kedudukan di dalam rumah Tuhan. Tapi ternyata mereka juga yang menyerahkan kepada Yesus sampai disalib. Lebih dari itu tambah lagi, Yudas Iskariot, orang yang murid, orang yang dekat, saudaraku. Tapi karena hatinya terseret oleh kecintaannya akan uang, maka Yudas ini pun andil di dalam penyaliban Tuhan. Dan saudara, dikatakan male prostitution, itu prostitusi laki-laki. Ini berbicara tentang hawa nafsu dari sesama jenis, homo. Yang dituliskan di terjemahan lainnya itu seperti anjing liar, tidak terkontrol. Tidak bisa, saudaraku, untuk menahan. Hati-hati. Tuhan di atas kayu salib di Bukit Golgota sudah menebus semua. Mungkin engkau tidak bisa menahan hawa nafsu. Mungkin engkau termasuk orang yang tidak bisa menjaga hati nurani. Mungkin engkau termasuk pelayan Tuhan yang palsu, penyunat-penyunat palsu. Yesus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Perang mempertahankan hidupmu, mengalahkan semua anjing-anjing itu. Singa, siapa dia? 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Singa yang mengaum itu seperti iblis. Saudaraku, iblis itu datang hendak mencuri, hendak membinasakan. Iblis bisa pakai sarana apa saja untuk mempengaruhi kemurnian kita dalam mengiring kepada Tuhan. Terhadap Yudas, iblis pakai sarana duit. Terhadap orang Farisi, orang ahli Taurat, iblis pakai sarana apa? Kedudukan. Mereka takut tergeser kedudukannya kalau ada Yesus, Mesias itu di rumah Allah. Dan pada Dimas, cinta kepada dunia. Iblis itu licin, saudaraku. Untuk Adam dan Hawa, iblis bisa pakai rasa ingin tahu. Hati-hati. Singa, tapi singa-singa itu pun sudah dikalahkan. Ayat yang keberapa tadi? Engkau sudah menjawab. Saudaraku, kapan dijawab? Pada saat kebangkitannya.
ketika berseru-seru, kok jauh Tuhan, ini kesengsaraan sudah dekat, kesusahan, jangan tinggalkan aku. Tapi Yesus katakan, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, saudaraku, ditinggalkan. Tapi setelah 3 hari dia ada dikuburkan. Hari yang ketiga sesuai janji Tuhan, dia dibangkitkan kembali. Lalu siapa unicorn itu, saudaraku? Banteng yang bertanduk. Itu berbicara tentang kekuasaan. Hari itu Romawi, dengan segala kekuasaannya, dia menyalibkan Yesus. Tapi hari-hari ini ada banyak kekuasaan-kekuasaan. Gereja dibongkar, tidak boleh ibadah, dan lain sebagainya. Saudaraku, doakan supaya kita juga menang. Negara kita ini negara Pancasila, negara berketuhanan yang Maha Esa. Kita bersyukur hidup di Indonesia ini. Tapi kita berdoa, saudaraku, supaya tidak ada kekuasaan-kekuasaan lain yang hendak menekan kita, supaya kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan, saudaraku ya. Dan saudara, pada saat dia di atas kayu salib di Bukit Golgota, Yesaya 53 ayat yang kelima, disitu katakan mukanya itu loh, ya, sampai ndak kayak orang. Yesaya 52 ayat yang ke-14, di situ juga tuliskan sampai aduh, lihat mukanya ndak tega, buruk rupa, tidak seperti manusia, juga tidak seperti anak manusia. Tapi Yesaya 53 ayat 5 katakan, tapi dia tertikam, dia sampai jadi buruk rupa, dia sampai jadi tidak seperti manusia. Bukan karena pemberontakan, bukan karena kesalahannya. Kesalahan kitalah yang ditanggungnya. Artinya dia jalankan itu semua untuk merebut kita dari maut kepada hidup. Untuk mempertahankan hidup kita, untuk mempertahankan eksistensi kita sesuai dengan rencana penciptaan semula sebagai orang yang segambar dengan Allah. Ya. Bahkan di Matius 27 ayat 41-42, orang-orang imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua, orang tua-tua dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, orang ini, orang lain diselamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dia selamatkan. Iyakah Raja Israel? Markus 15 katakan, ya, mereka menghujat. Orang ini loh yang mau merobohkan bait Allah dalam 3 hari. Dan membangun kembali dalam 3 hari. Kalau engkau berkata begitu, selamatkan dirimu sekarang. Turun dari salib. Yesus bisa turun. Enggak? Anak Allah bisa, saudaraku. Tapi dia dengan rela dia jalankan, dia pertahankan, menggantikan kita dalam penghukuman yang ada. Supaya kita hidup, kita dipertahankan hidup kita. Luar biasa, saudaraku ya. Ia mempertahankan hidup kita. Dan di saat dia dianiaya, dia di saat dipukuli, dicemeti, mahkota duri, diludahi, saudara, segala rasa sakit sudah dialami olehnya. Dia sudah mengalahkan rasa sakit. Dia kalah hari itu. Dia mati. Semua bersorak-sorai. Semua bersuka cita. Tapi hari yang ketiga dia bangkit. Dan kebangkitannya inilah membuktikan dia menang. Persis seperti kata-kata terakhirnya. Sudah genap. Sudah selesai semua. Semua sudah dibereskan sampai tuntas. Itulah sebabnya
Filipi pasal 2 ya. Ayat yang ke-9 dan ke-10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mengaku bahwa dialah Tuhan. Yohanes 19 ayat 30 katakan, sudah selesai, sudah genap, sudah aku tuntaskan semua musuh-musuh, baik itu iblis, baik itu penguasa-penguasa, baik itu jemaat yang munafik, yang fasik, baik itu penyunat palsu, pelayan-pelayan Tuhan yang tidak punya kemurnian hati. Saudaraku, kalau saat kemarin engkau tidak punya kemurnian hati, hari inilah saatnya engkau tahu bahwa Yesus sudah berkorban buat kita. Mari datang kepada Tuhan. Ketika kita sakit, kita berseru kepada Tuhan. Dia dengan kasih dan sayangnya akan merawat kita. Ketika Hizkia diancam oleh Sanherib, Raja Asyur itu, dia berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan memberikan janji, kota ini juga aku lindungi demi Daud dan demi kemuliaan namaku. Mari saudaraku, kita bawa hidup kita ini dalam kesadaran penuh. Anda mau mempertahankan hidup, tidak akan pernah bisa dengan kekuatan sendiri. Tapi bersama dengan Tuhan, beserta dengan Tuhan, Tuhan akan mempertahankan hidup kita. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan tempat persembunyian bagi kita. Tuhan juga dengan tangan kiri menyelamatkan kita. Tangan kanan menyerang musuh kita. Ia akan naik tinggi di atas aras, mengatasi semua musuh kita. Dan dia juga dengan kasih dan sayangnya, seperti orang yang turun dari Yeriko ke Yerusalem. Orang Samaria itu datang dan merawat dia. Yesus merawat kita dalam sakitmu, dalam susahmu, dalam persoalanmu, dalam beban beratmu. Hari ini dekatkan dirimu pada Tuhan, andalkan Tuhan, dan engkau akan merasa luar biasa dalam hidup ini. Amin. Mari siapkan roti dan anggurmu. Kita pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Saudaraku, roti dan anggur ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Di mana ketika ia di atas kayu salib di Bukit Golgota, ia sudah menanggung semua bantahan, ia sudah menanggung semua ancaman, ia sudah menanggung semua derita, ia sudah menanggung semua sakit kita, oleh karena kasih-Nya bagi kita sekalian. Siapkan hatimu. Angkat roti lebih tinggi dari kepalamu. Taruh cawan di dada. Rasakan cawan itu dekat di jantung hatimu. Syarawarawarawa sikala malam. Allah yang luar biasa mengasihi kita sekalian, sudah memberikan putra tunggalnya turun ke dalam dunia. Ia yang kaya sudah menjadi miskin, ia yang mulia sudah dijadikan hina, supaya
supaya kita sekalian yang percaya kepadanya. Kita yang miskin dijadikan kaya. Kita yang hina-dina ini diangkat, derajat kita dijadikan mulia oleh karena kasih yang luar biasa. Hari ini kalau ada di antara Anda yang mungkin selama ini melayani dengan tidak menjaga hati dalam ketulusan, mari kita introspeksi diri. Kalau ada di antara Anda di mana kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa kutuk menguasai Anda, percayalah, di atas kayu salib di Bukit Golgota, Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Syarawarawarawa sikala malam. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih sudah mempertahankan hidup kami. Bahkan lebih daripada itu, Engkau memberikan kepada kami hidup yang berkelimpahan, hidup di dalam kasih karunia. Terima kasih Bapak. Layakkan kami hari-hari ini. Ampuni segala kekurangan kami, supaya kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah. Firman Tuhan katakan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan yang kepadanya kita mintakan berkat Allah adalah merupakan persekutuan di dalam tubuh Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama. Pindahkan cawanmu ke tangan kanan dan taruh tangan kirimu di dada. Rasakan detak-detak kasih Allah dalam hatimu. Ketika Ia menderita, tetes demi tetes darah tercurah karena aniaya, karena sakit, karena deraan, bukan karena kesalahannya, melainkan untuk menanggung segala kesalahan kita. Cawan itu ada di tangan kamu. Firman Tuhan katakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang kepadanya kita mintakan berkat Allah adalah merupakan persekutuan di dalam darah Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama. Ucapkan syukurmu. Syaramarama sikala lama-lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, semua kami ini ikut bersekutu di dalam kuasa kemenangan. Menang atas sakit penyakit, menang atas persoalan, menang atas gangguan singa, menang atas segala serangan penguasa-penguasa. Syara malam-malam, syikala malam-malam. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa. Allah yang mengasihi kami dan Allah yang menolong kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kita pujikan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Syarabara-bara-bara. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah telah berkorban
Wadi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah telah berkorban, wadi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Pujikan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap pribadi yang sudah menikmati firman. Karena lewat firman kami percaya kami dipindahkan dari maut kepada hidup. Hidup kami telah dipertahankan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya darah Yesus adalah cara perjanjian baru. Semua kutuk, semua dosa sudah dipatahkan kekuatannya. Dan kami bersekutu di dalam kuasa kemenangan. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap pendengar. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melawat dari rumah ke rumah. Melawat pribadi, lepas pribadi yang sakit, disembuhkan. Karena bilur-bilur Tuhan menyembuhkan sakitmu yang hari-hari ini mengalami pergumulan. Apapun bentuk pergumulan, Yesus memberikan kemenangan lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus ini. Kami pun bersekutu di dalam kuasa kemenangan. Diberkati usahamu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tangga keluargamu, diberkati imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Haleluya.